Lagi masih di halaman 3 surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Kemudian apa saja contohnya hati yang bersih itu? wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kaum semua itu kecuali untuk mukhlishina lahuddin. Coba dibaca ayatnya tuh. Lam yakunil ladzi itulah ya. Jadi untuk memurnikan dan agama Allah itu dengan murni, ikhlas, tulus, hati yang bersih. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Memurnikan ketaatan beragama. Artinya murni, bersih, ya, dengan bersih, murni. Bahaya ini dikatakan qalbin salim, hati yang bersih, selamat. Jadi semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Ya, mukhlishina lahuddin. Ya, Allah juga menurunkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak campur mana-mana. Khusus mengharapkan lillah, ridhonya Allah. Ya, bukan karena mempunyai keinginan yang lain-lain, tapi semata-mata apa yang saya lakukan, sholatku. Maka kalau saya rinci ya, inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu maksudnya begitu. Bersih. Sholatku hanya mengharap ridhonya Allah. Tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Ibadah nusukku, ya, korban ya, nusuk itu korban, akikah itu ibadah. Betul-betul hanya mengharap ridha Allah. Bukan harapan, bukan dipuji manusia, bukan. Betul-betul saya menyembelih kambing untuk korban, menyembelih sapi itu korban itu hanya mengharap ridhonya Allah. Wa mahyaya, aktivitas hidup. Saya bangun tidur dari rumah yang jauh-jauh datang ke sini hanya mengharap ridha Allah. Tidak ada harapan saya mengkaji, mempelajari agama Allah untuk mengharap ridhonya Allah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, perjalanan menempuh ilmu sampai pulang semua dihitung fi sabilillah. Yang diharapkan mengharap ridha Allah. Maka jangan campuri apa-apa. Wa mati sampai mati. Mati membela agama Allah. Jangan mati karena yang lain. Ya. Kalau mati bukan karena Allah, bukan umatnya Nabi. Tapi kita mengatakan laisa minna. Ya, laisa minna. Man da'a ila asabiyah. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan umatku. Siapa yang mengajak, memanggil-manggil orang untuk masuk asobiyah, masuk golongan, fanatik pada golongannya. Bukan umatku orang yang mati, bukan umatku orang yang berperang, membela asobiyah, membela golongan. Bukan umatku kalau mati membela golongannya. Ya, bukan umatku. Maka mengajak manusia yang paling baik itu mengajak orang untuk taat pada Allah. Ya, itu mengajak. Mati juga jangan membela golongan. Mati membela agama Allah.
Tidak ada mati membela partai masuk surga, itu nggak ada. Ya. Diwangi mati-matian bela partai, pecah gesang, derek penjenengan. Lah, nasolati wa nusuki wa mahya wa mamati hilang. Ya, hilang. Itu maksudnya memurnikan agama itu bersih dari syirik, akidahnya, ibadahnya bersih dari bid'ah, itu menegakkan agama Allah betul. Maka yang datang kepada Allah nanti ya, apa itu? Setelah manusia dipanggil oleh Allah, hartanya yauma la yanfa'u malun. Harta kekayaannya la yanfa' tidak bermanfaat. Wala banun. Anak cucunya, keturunannya la yanfa' tidak bermanfaat. Yang manfaat apa? Illa man atallah biqalbin alim. Datang kepada Allah dengan hati yang bersih, selamat. Ya, hati yang selamat, bersih dari syirik, bersih dari kibir, bersih dari riya, betul-betul hanya mengharap ridha Allah. Itu yang akan selamat. Maka orang kaya ya datang menghadap Allah dengan kekayaannya tidak ada manfaatnya. Punya jabatan yang tinggi tidak ada manfaatnya. Allah tidak butuh jabatan yang tinggi untuk apa? Yang dibutuhkan oleh Allah, hatimu datang kepada Allah itu membawa apa? Kesombongan, kepungahan dan sebagainya. Maka wal tandur nafsum maqaddamat ligot. Setiap jiwa adalah mempersiapkan untuk hari esok menghadap Allah itu. Yang diharapkan menghadap Allah dengan selamat tadi itu qalbin salim. Itu yang akan kita bawa. Maka Nabi kita juga mengatakan orang mati ditemani 3 hal. Yang 2 kembali, yang terus yang 1 saja. Yang 2 kembali ahluhu wa maluhu. Berarti harus mati ditemani 3, yang 2 kembali ahluhu maksudnya ahli warisnya bali. Antarkan sampai kubur bali. Wa maluhu hartanya. Mungkin dia punya mobil, antarkan sampai ke makbaroh tempat kuburan tadi lah, antar ke sana. Dan itu nanti mobilnya Bali, anak cucunya Bali, tonggo teparuh ke Bali semua, yang terus hanya amalnya menjadi penentu. Kalau amalnya baik, qalbin salim tadi itu yang bermanfaat. Tapi kalau amal yang menyampaikan pada datang kepada Allah membawa amal yang jelek, itu yang bakal menentukan nasib kesengsaraan hidup selama-lamanya. Maka hati-hati ini. Jangan bangga dengan harta. Jangan bangga dengan pangkat jabatan. Ya, tidak pernah memikirkan bekal untuk menghadap Allah. Ya, dimana qalbin salim ini artinya yang bersih, hati yang selamat, bersih dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, apapun wujudnya. Itu yang bakal selamat. Apalagi Halaman 6 surat An-Nisa ayat 77. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, yakni golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Apakah ayat ini
masih berlaku sampai saat ini, yakni berkewajiban perang bagi kaum muslimin, karena banyak saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina, Rohingya, Uyghur, Kashmir, Syria dan lain-lain ditindas oleh orang-orang kafir dengan keji dan biadab, bahkan sampai dijajah dan dibantai. Ustaz. Memang orang Islam wajib berperang kalau memang diperangi. Gue rasa tidak mikir Palestina mana lagi. Rohingya, rasa mikir kono-kono, pikir negaramu dewe iki. Ya. Kalau Rohingya yang perang, Palestina yang perang, kamu terus jangan kepingin perang, merangi kancane dewe. Ya, kepingin perang tenan merono. Ya. Dan ini tadi ayat menerangkan tentang orang munafik. Orang munafik itu kalau belum saatnya Rasulullah memerintahkan perang, koyo-koyo pemberani. Lebih baik kita berangkat, kita perang aja, orang-orang keperangi aja. Padahal Allah dan Rasul belum memerintahkan berperang. Kita jagoan, berani mati gitu loh. Nah, setelah saatnya betul Allah perintahkan untuk berperang, ternyata orang tadi takutnya menghadapi musuh, takutnya pada manusia tadi, melebihi takutnya kepada Allah. Ya, takutnya lebih. Maka akhirnya orang munafik tadi berkata, ya Allah, mengapa engkau wajibkan sekarang perang, kok tidak ditangguhkan untuk sementara waktu, kok ditunda saja. Ya, ditunda dulu, karena anak saya masih kecil-kecil. Ya, terus tanduran saya baru nanam atau sudah akan panen dan sebagainya. Tunggu setelah panen dulu. Jangan perang sekarang, gitu loh. Nah, itu loh. Maka orang semacam itu, ya, orang munafik dikatakan oleh Allah tadi. Orang munafik, ya, orang munafik. Nek urung wajine perang, koyo-koyo ngajak perang, pemberani mujahid betul, bareng diperintahkan perang tenan semoyo. Maka Nabi katakan, Muhammad, mengapa kamu tidak berperang? Kesenangan dunianya sedikit bila mana dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Sebab kalau kamu perang membela agama Allah, ikhlas mukhlisin lahuddin betul, kamu mati itu masuk surga. Kamu kalau kamu maju perang takut mati, apa dikira kamu tidak perang tidak akan mati? Semua orang itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak mati perang, ya mati kena tsunami. Tidak kena tsunami, mati kena longsoran tanah. Tidak mati kena longsoran, mati kena ya angin ribut, masih kena banjir, macam-macam. Sebab semua manusia itu sudah dari takdir Allah, pasti bakal mati. Hanya sebabnya apa, kapan terjadinya, tidak ada yang diberitahu. Hanya diberitahu. Nah, itu maka secara umum Allah perintahkan wal tandur nafsu maqaddamat lihat. Setiap jiwa adalah mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah nanti. Untuk mati maksudnya. Nah, orang ini tidak. Ya. Maka setelah dilakukan perang, qalu Rabbana lima katabta alainal qital. Mengapa ya Allah engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Laula akhortana ila ajalin qarib. Ya, andai kata ini ditundalah, diundur sementara itu lebih baik. Mengapa diwajibkan sekarang? Langsung Nabi diperintahkan oleh qul mata'ud dunya qalil. Kalau sudah perintah perang, Allah memerintahkan jangan kamu semoyo. Katakan Muhammad, kesenangan dunia apapun yang kamu ya awal meninggalkan untuk berperang apapun, itu kesenangan yang sedikit. Wal akhiratu khairul liman taqo. Sedangkan kesenangan akhirat itu kesenangan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kamu tidak dianiaya sedikit pun. Nah, itu ya. Jangan sifat munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ketika perang Uhud maju di garis depan. Wah, kayak pemberani. Setelah maju di garis depan, tampak musuhnya
bersenjata lebih lengkap, jumlahnya lebih besar, dia mundur lagi. Mundur sambil masuk sela-sela barisan, ya. Nek cara saya kira gembosi, ya. Wah, musuhnya jauh lebih kuat, senjatanya lebih lengkap, jumlahnya lebih besar. Kalau kita nekat berarti kita bunuh diri, nanti konyol kita nanti. Udah, ambil mundur ke belakang, ngomel terus, ngedon-ngedoni tentara yang mau maju perang. Akhirnya 300 orang terpengaruh ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal umat Islam saat itu tentara hanya 1.000. 300 terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul munafik tadi. Ya. Itu ada hikmahnya. Andai kata tadi tetap ada di situ, gua malah bahaya. Orang saat itu kan adu Arab. Kita malah iso mateni koncone dhewe, tapi pisahkan oleh Allah. Ya, 300 orang kembali mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik tadi, sehingga yang maju menghadapi musuh betul-betul 700 orang itu orang yang beriman betul, bukan orang munafik. Itu hikmahnya. Dan memang saya wajib berperang kalau memang diperintahkan oleh pimpinannya atau kepala negaranya untuk berperang. Kalau memang negaranya berperang, ya. Kita itu sudah punya negara sendiri-sendiri, tidak dulu. Indonesia ada batasnya, ya, Afghanistan, Iran dan sebagainya. Dalam mau menolong ke sana, mau jadi mujahid di sana silahkan. Nah, kepengen perang mangkat rono. Ya. Nah, tidak mungkin perang sendiri-sendiri itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Mesti ada komando pemimpinnya perang. Itu kan? Jadi kita tidak usah menghayal. Kita alhamdulillah hidup di negeri Indonesia, negeri yang aman. Jangan mencari-cari musuh. Ya. Kita tinggal kajian agama kita ini, ya, kaji dengan betul-betul, susun kekuatan dengan betul-betul, kuat imannya, terutama kuat imannya. Baru ada pilihan-pilihan saja udah bingung, sing arep suap, sing arep. Nah, itu kok malah arep gagas perang barangnya apa? Ya. Ya. Ya pilihan meneh aku sik dadi ora itu. Tak sing tak dol nggo nyuap ya apa ya, bingung. Menghadapi tahun 2017 ini kan banyak orang yang bingung. Yang sekarang duduk mikir aku sok iso duduk neh apa ora. Ya. Sing jabatannya saremtek iso diperpanjang apa ora. Ya. Aku maju nek pendukungku akeh apa ora. Ya, supaya jadi bagaimana. Nah, tadi kalau orang Islam sadar saya jadi karena Allah, tidak jadi karena Allah. Belum tentu kalau saya jadi dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi ya kita diangkat dulu mau dihinakan oleh Allah. Bisa jadi. Maka orang yang selamat itu orang yang selalu takwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Keadaanmu seperti apa? Takwalah kepada Allah. Jadi orang yang beruntung, orang yang mulia itu yang takwa kepada Allah. Dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Jangan terperdaya dengan bebasnya orang kafir bergerak dalam negeri. Orang kafir, memang itu biar diciptakan oleh Allah, orang kafir biar senang-senang sementara di dunia ini. Kamu orang yang beriman jangan ikut-ikutan. Nah, gitu. Apalagi